Kalau memakai Google Meet itu enaknya adalah eh, kita seperti tatap muka langsung ya. Responnya itu lebih cepat. Kalau memakai Google Meet itu responnya lebih cepat. Kalau pakai WA itu responnya biasanya lambat. Kadang ada yang ditinggal kemana-mana. Tetapi kalau Google Meet itu lebih fokus. Kalau WA itu kelemahannya adalah seperti itu. Kemudian kalau Google Meet kalian tidak perlu untuk membuat video presentasi lewat YouTube, cukup menyampaikan seperti ini. Akan tetapi kalau via WA itu kalian harus membuat video presentasi yang diupload di YouTube dan di-share di WA. Itu nanti Anda pikirkan kesepakatan bersama bagaimana kita memakai Google Meet atau memakai WA. Itu yang pertama. Kemudian yang diisi di e-learning tadi sudah saya jelaskan secara sekilas absensi wajib. Kemudian tiap pertemuan pasti ada yang presentasi. Ya. Itu kalian nanti membentuk 13 kelompok. 13 kelompok mulai pertemuan kedua sampai pertemuan ke-15. Pertemuan kita sebenarnya jumlahnya itu 16, kita potong 3 kali. Pertemuan pertama UTS sama UAS. Jadi kalian membentuk 3 kelompok. Tuh. Nanti di situ akan saya kasih petunjuk apa saja yang harus kalian lakukan di e-learning. Tadi absensi yang utama, yang kedua itu petugas pemakalah, itu kelompok, tugas kelompok itu nanti mengupload materinya dan lain-lain ya. Kemudian untuk tugas individu mungkin nanti saya sewaktu-waktu akan memberikan tugas berupa pilihan ganda atau apa. Nanti itu tugas individu akan saya share juga di e-learning. Nanti menyesuaikan ada pemberitahuan dari saya. Itu gambaran kita dalam menggunakan e-learning. Kemudian mengenai perkuliahan bahasa Arab ini, memang sama ya. Saya juga agak pecah juga ya. Tampilan di layar itu agak pecah. Tapi tidak apa-apa nanti kalian bisa melihat di WA yang sudah saya share itu kalian bisa melihat di situ. Baik, ini ya kelemahannya memakai Google Meet seperti ini, layarnya pecah ya. Kalau Zoom itu biasanya bagus. Pada pertemuan pertama kali ini pukul 7.44. Saya usahakan jam 8 sudah selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan sistem perkuliahan kita ya. Itu tadi sistem perkuliahan kita yang saya nilai nanti saya share mengenai penilaian ya. Penilaian itu diantaranya saya gambarkan tugas mandiri ya, tugas kelompok ya. Tugas kelompok, kemudian keaktifan. Keaktifan itu adalah waktu kita diskusi seperti ini, Anda bertanya atau Anda menambahkan atau Anda tidak setuju, itu menjadi nilai keaktifan tersendiri. Dan yang terakhir adalah absensi. Yang saya sampaikan lagi adalah ini kayaknya sudah ini ya, kalian sepakat ya membentuk 13 kelompok ya. Ya, bentuk 13 kelompok, kalian sendiri nanti yang membentuk, kemudian di-share lagi ke WA, nanti saya upload di e-learning. Kalau kelompok kita sudah terbentuk 13 dengan tema masing-masing. Ini kelompok pertama yang kita harapkan adalah mampu berbicara bahasa Arab.
yaitu tentang al-bayanat as-sahsiyah wa ta'aruf ya. Seperti hal ini juga Anda bisa di dalam makalah kalian nanti menerangkan al-bayanatus sahsiyah ya. Susunannya itu apa? Itu bisa Anda terangkan, ini posisinya sebagai mubtada, apa khobar, sebagai fi'il atau fa'il, itu bisa Anda terangkan. Jadi penting adalah eh, Anda membuat deskripsi singkat tentang data diri dalam bahasa Arab yang mencakup data diri atau profil atau bayanatus sahsiyah. Ya, ini sangat penting biasanya. Mesti orang itu harus punya identifikasi, identitas. Itu yang ditanyakan ini bisa Anda kembangkan. Kalau dalam RPS itu hanya saya tuliskan al-ismu nama, al-unwan itu alamat, kemudian tarikhil milad. Tarikhil milad itu adalah tanggal kelahiran ya, seperti saya tadi di atas. Wa tarihit tarbiyah. Wa tarihit tarbiyah itu adalah riwayat pendidikan, wa umniyat dan cita-cita, wa ghairi dzalik dan selain itu. Karena dengan kita bisa saling mengenal, maka kita bisa memiliki sikap saling menghormati satu sama lain ya. Sekarang mulai detik ini kalian semenjak mempunyai NIM nomor induk mahasiswa IAIN Kediri, kalian termasuk adalah keluarga besar kami ya. Sama ya, bedanya hanya saya lebih dulu masuk situ, kalian agak belakang. Beda posisi saja, saya posisinya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa. Suatu saat kalianlah yang akan menggantikan posisi kami ya. Jadi saya sangat berharap kita semua bisa menjaga marwah, menjaga kampus kita tercinta yaitu IAIN Kediri ini. Karena dalam Al-Quran adalah fa'idha khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ya, kalau kita menghormati seseorang belirah bitahiyatin fa ahsan minha, kita harus bisa menghormati yang lebih lagi. Kalau kita dimuliakan oleh seseorang, seharusnya kita bisa memuliakan yang lebih lagi. Dalam konteks salam pun kita assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmah ya. Kita dikasih seseorang nasi satu piring ya, kita membalasnya mungkin akan berlipat ganda nasi 2 piring. Kalau bisa itu seperti itu. Jadi orang itu berebut untuk memberikan ya. Ya, ya. Ini ada yang berbicara ya, tolong mute ya. Ya, seperti contoh ini ta'aruf ya. Kita bisa saling menghormati setelah tahu nama saya, kemudian tempat tinggal saya ya. Ya, Anda eh, bisa kita saling mengingatkan, tapi dalam hal kebaikan. Anda kalau ke Gresik ya silakan mampir ke rumah saya atau sebaliknya sampai di Kediri ya saya mampir ke rumah kalian ya, atau kalian punya bisnis apa kita kembangkan dalam hal ini juga bisa. Intinya bagaimana kita bisa menghormati satu sama lain ya. Kuncinya adalah kita bisa saling mengenal diri kita, posisi kita itu sebagai apa. Baik itu ya. Itu tujuannya mengenalkan diri, apalagi bilughah al-arabiyah. Ini siapa tahu ya, ya juga semuanya berharap. Ya, apalagi haji itu adalah rukun Islam yang kelima ya. Sampai dengan perkuliahan ini ingat, oh iya, dulu pernah waktu kuliah itu diajari tentang
nama al-unwan, kita ingat-ingat tarikhil mirat wa tarikhit tarbiyat dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu berbicara dengan bahasa Arab a'dhaul badani ya. A'dhaul badani mulai dari ini kayak anak kecil itu ya. Ainun mata ya, udunun telinga, sya'run rambut ya. Anda coba berkreasi bagaimana Anda mempraktekkan ya. Bagaimana cara bertanya atau menunjukkan anggota badan, atau Anda tunjukkan bagaimana cara menghafal kosakata tentang badan atau fiil pada fungsi anggota badan, itu bisa. Gitu. Karena di dalam Al-Quran juga Allah itu mengenalkan tentang kekuasaannya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya. Bagi Allah itu adalah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Allah saja itu mengenalkan kepemilikannya. Kita harus mengetahui ya, apa yang kita miliki, apa fungsinya, bahasa Arabnya apa, kita harus mengetahui ya. Itu Allah hanya mengenalkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di langit itu ada matahari. Matahari fungsinya wasyamsu tajri li mustaqarril laha ya. Matahari itu adalah berjalan tajri li mustaqarril laha, sesuai dengan porosnya, maka akan muncullah yang namanya 365 hari dalam satu tahun. Maka muncullah kalender Masehi, manfaat matahari itu apa dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Ya, kita terinspirasi dari ayat Al-Qur'an. Allah saja itu mengenalkan apa yang dimiliki oleh Allah, yaitu langit dan bumi seisinya. Itu ya, membuat deskripsi singkat tentang anggota badan dan fungsi badan. Kemudian juga mahasiswa mampu berbicara bahasa Arab. At-tullab yastati ayyatakallam an a'dha'il usrah fil bait. Ya, a'dha'il usrah fil bait, anggota keluarganya, abi, bapak saya, umi, ada ammu, ada ammati ya. Silahkan nanti dikenalkan a'dha'ul asrah fil bait ya. Bagaimana nama-nama anggota keluarga, kemudian tanya jawab tentang anggota keluarga. Kemudian yang pertemuan keempat adalah angsyatatul usrah fil bait. At-tullab yastati ayatakallam an angsyatatul usrah fil bait, yaitu menceritakan aktivitas keluarga di rumah ya. Apa saja yang dilakukan di rumah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Istaiqizu minan naum fi sa'atis salisah wa ba'da dzalik dhahabtu ilal hammam summa tawaddatu wa sholaitu tahajjud wa ba'da dzalik aqra'ul qur'an hatta jaa waqtus subhi. Hakadha tatakallam an angsyatatul usrah, masalan hada yatakallam an nafsi summa tastati'una an tatakallamuna an abikum wa ummikum au akhikum wa akhawatikum wa ghairi dzalik an angsyatatil usrah fil bait fi kulli yaum au fi syahr au fi sanah. Hakada ahammu syai' angsyatatul usrah fil bait. Ini fokus hanya fil bait fakot. Selanjutnya itu ada ternyata al-a'malul yaumiyah was-sa'at ya. A'malul yaumiyah, aktivitas sehari-hari ya. Kalau yang di atas itu adalah fokus keluarga, ini adalah a'malul yaumiyah as-sa'at. Kemudian kelima adalah at-tasawwuq wal arqam, al-adad wal ma'dud wal dzarf ya.
Ini membuat percakapan sederhana antara penjual atau sawuk tentang penjual kam sama nuhada wa masmu hadza wa ghairi dzalik antum tastati'una an tas'aluna an asya'a al bidha'ah ma'at tajir wal ba'i. Itu yang kelima, keenam itu adalah imtihan ya. Imtihan nanti akan saya nilai tentang al-bayanatus sahsiyah wa ta'aruf ya, bagaimana susunannya, nanti ada tugas sendiri. Kemudian a'dha'ul usrah atau wasyarab as-sa'ah fil jami'ah fil fasli fil isti'dzan fil maktab wal maktabah wa ghairi dzalik ba'da dzalik sa'asrahu lakum an hadal maudhu bitafsil yumkin fi liqa'in ukhra. Eh, Demikian penjelasan singkat mengenai RPS yang sudah saya buat. Nanti kita sesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing. Ini bisa Anda kembangkan pada nahmunya, kemudian sorofnya. Mungkin ada yang menguasai balaghah, Anda kembangkan pada balaghah. Atau disertai dengan dalil-dalil Al-Quran atau hadis dan lain sebagainya ya, atau pendekatan-pendekatan yang lain, pendekatan sofistik atau yang lainnya tentang akhlak dalam menyampaikan dalam berkomunikasi juga bisa. Ini hanya isi pokok saja, bisa Anda kembangkan sesuai dengan kemampuan Anda. Ini dari saya. Kira-kira masih ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya, bagaimana? Ya, silahkan. Kelompok 6 ada yang 5, 6, 5 langsung 8. Ya. Nanti saya potong lagi. Ya. Ingatkan 5, kemudian 6, 7 hilang. Ya, 6, 7 hilang. Bagus pertanyaannya, sudah mengingatkan saya ada yang hilang. Berarti 6, 7 masih belum ada. Nanti dibuat tabel ya. Dibuat tabel ya. Nomor nanti saya berikan di sampai di sini. Nomor, kemudian tema, kemudian pemakalah, dan yang terakhir formnya adalah nilai. Bagus pertanyaannya. Itu nanti akan saya buatkan yang 6 7 itu hilang. Otomatis kelompok 6 itu presentasi pertemuan yang kelima ya. Atau sebaliknya, presentasi pertemuan yang ketujuh ya, karena pertama kan tidak ada. Kelompok pertama itu adalah presentasi pertemuan kedua. Jadi kelompok dua presentasi pertemuan yang ketiga itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Berarti salah parah. Tinggal bukan saja. 1, 2, 3, 4. Ya nanti di ini ya, tak sesuaikan lagi. Tinggal menyesuaikan lagi, berbicara lewat WA atau bagaimana nanti kita cari solusi.
Baik, ada lagi ya kan? Oh ya, tugas di e-learning ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas hari ini adalah eh, ini memperkenalkan diri ya, ta'aruf. Ini sama dengan yang ini ya. Nanti enak ini yang kelompok pertama ini. Al-ismu, al-unwan, at-tarikh, al-milad ya, al-bayat sasiyah wa ta'aruf ya. Itu nanti di ini dikumpulkan di e-learning ya. Itu di bedanya kalau yang untuk selain makalah itu adalah menjelaskan singkat tentang ini saja. Tetapi kalau pemakalah itu bisa dijelaskan pentingnya sikap saling menghormati, pentingnya saling mengenal. Kemudian dikasih contoh salah satu model ta'aruf ya. Ada seperti itu. Ada mukaddimahnya kalau pemakalah. Tapi kalau selain pemakalah ini tugas individu itu ada kolom di e-learning itu adalah untuk ta'aruf ya. Kemudian yang kolom kedua itu mengenai RPS, barangkali ada tema yang kurang setuju atau menambahkan, Anda bisa mengisi kolom tersebut. Tiap pertemuan akan kita diskusikan ya, bagaimana formatnya yang baik atau tema yang kalian ingin bahas ya. Intinya adalah di perguruan tinggi ini adalah kalian sudah dianggap itu menguasai, jadi kita itu tinggal mengarahkan, kita tinggal menunjukkan ya itu. Jadi Anda itu bisa kreativitas sendiri ya. Referensi juga tidak dibatasi, yang penting berhubungan dengan tema yang kita tentukan. Jadi tidak dibatasi. Biasanya saya meminta itu paling sedikit 3 referensi itu, paling sedikit itu agar punya wawasan yang lebih luas. Tuh. Kalau berbeda dengan di waktu di aliyah dulu, mungkin kalian akan ada satu paket buku itu kita dalami. Kan tetapi kalau sudah di perguruan tinggi adalah sifatnya itu adalah pengembangan. Itu jadi tugasnya itu di situ ya. Saya kira sudah jelas ya. Kalau e-learning itu kalau berkenaan dengan semua satu kelas tidak bisa, berarti yang bermasalah itu saya. Nah, kalau yang bermasalah itu saya. Saya nyetingnya betul atau bagaimana. Tapi kalau yang bermasalah cuma 1, 2, atau 3, itu ada konsultasi ke nomornya. Tidak bisa mengakses kesalahan ada di saya, tapi kalau satu kelas ada yang bisa mengakses, ada beberapa yang tidak mengakses, sampai konsultasi ke TIPD. Kan ada online ya. Ya, teman, sampai WA juga. Minta ke akademik nomor TIPD. Nanti mereka tahu, mereka bisa mengendalikan apa kesulitan kita, bisa mengendalikan cepat. Kalau apa? Ya, punya ini kan, WA akademik kan. Minta gini, saya akademik sampai minta ke beliau kesulitan e-learning, kira-kira konsultasi ke siapa. Teman-teman saya bisa masuk, bisa absensi, bisa e-learning, tapi saya tidak bisa. Itu kira jelas
Karena nanti akan bermasalah nih. Kamu sudah semangat mengerjakan tugas, tapi terangkap ke ini problem tertentu. Nah, semua itu kan di learning. Baik itu adalah kesulitan. Sudah ya, nanti kalau ada problematika, ada permasalahan lain, kita selesaikan bersama. Kita duduk bersama mencari solusi bagaimana yang terbaik. Saya kira itu. Selamat menjadi mahasiswa IN Kediri. Semoga apa yang Anda harapkan, Anda cita-citakan bisa tercapai di IAIN Kediri. Bacaan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil